Namanya perdarahan, kita kerjanya itu kalau misalnya kita telat sedikit, nyawa melayang. Nyawa ibu nggak bisa tertolong. Ya, persalinan itu kalau kita lihat itu seperti menular. Kalau satu lahir bisa berentet lahir semua. Terpanggil semua karena mendengar suara bayi yang sana. Ada namanya melahirkan lancar minum rumput Fatimah. Ternyata itu malah membahayakan si ibunya. Bidan adalah profesi yang berkaitan erat dengan 1000 hari pertama kehidupan insan. Salah satu ujung tombak dalam upaya menekan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Mereka hadir untuk kehadiran. Mereka hadir untuk kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan. Teman bicara Maman kali ini terbilang muda usianya, apalagi dibandingkan saya. Tapi pengalamannya untuk mengajak semesta ini melanjutkan kehidupan, menjadi seorang bidan, sudah tak terhitung banyaknya anak-anak manusia yang terlahir lewat bantuan tangannya bersama timnya. Bidan muda kita ini Junia Arofah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Apa kabar Mbak Arofah, saya manggilnya ya? Iya betul. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Lulus sekolah kebidanan di daerah Cempaka Putih, Akademi Kebidanan itu Betul. ya? Muhammadiyah, Jakarta. Jakarta. Itu tahun 2012, berarti hampir 11 tahun. Langsung melamar atau ditempatkan ke tempat pekerjaan pertama? Melamar dulu, karena kosong beberapa bulan, kemudian dapat pengumuman, alhamdulillah ya karena di daerah jadi mesti pindah ke daerah Riau waktu itu. Kerjanya di daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura, itu namanya indah banget. Saya pernah ke sana, jadi selalu teringat tentang nama yang sangat indah itu. Dan bukannya dirimu memang punya darah Riau juga? Betul, memang kamu diminta oleh semesta pengabdian pertama di asalmu. Iya, memang udah diatur sepertinya sama Tuhan. Itu daerah kelahiran atau daerah asal keluarga? Untuk Siak sendiri itu kelahiran ibu saya. Orang tua saya juga memang berasal dari Riau juga. Dan kamu dilahirkan di Jakarta. Di Jakarta. Betul. Kembali ke asal, kembali ke Siak, ke daerah asal ibu gitu kan. Pengalaman luar biasa di sana yang kamu rasakan, atau katakanlah pengalaman pertama kamu menangani ibu melahirkan. Ya, saat itu sih karena baru banget lulus ya, karena saya diterima di rumah sakit tersebut itu di tahun 2013, berarti cuma beberapa waktu aja bulan ya. Setelah lulus. Nah, namanya kita juga waktu kuliah akademi itu memang kita sudah diterjunkan sebenarnya dari dari kampus untuk nolong persalinan. Jadi praktek lapangan langsung. Betul. Jadi tidak seperti kosong banget gitu, enggak. Jadi kita udah punya bekal dan memang sudah menolong persalinan pun juga udah banyak saat masa kuliah. Tapi masih menjadi pendamping bidan yang sudah. Betul, ya. Jadi masih dipantau. Dan sekarang ini kan memang udah dilepas lah istilahnya, karena kita udah bekerja atas nama sendiri gitu. Walaupun yang namanya di instansi itu pasti kita kerjanya tim. Ada pengawas, dokter pengawas segala. Dokter pengawas, dokter umum, dokter kandungan, seperti itu. Terus yang tidak terlupakan itu memang tiba-tiba datang seorang ibu lahir kiriman dari bidan praktek mandiri. Seharusnya proses persalinan itu proses pembukaan mulut rahim terlebih dahulu, kemudian bayinya lahir dan disusul ari-ari atau istilahnya bahasanya plasenta. Nah, maksimal sekali plasenta itu lahir itu 30 menit. Namun udah hampir 30 menit lebih nggak lahir. Akhirnya itu harus nggak keluar si betul. Plasentanya ini. Betul. Bayinya udah di luar. Bayinya sudah di luar. Nah, sebenarnya itu alami aja sih sebenarnya harusnya lahir bisa 5 sampai 10 menit. Namun ini nggak. Atau bersamaan ya? Ya, bersamaan betul. Namun ini tidak lahir-lahir. Nah, itu adalah indikasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, saat itu saya memang kerjanya di RSUD juga. Nah, di bagian IGD lah untuk penata laksanaan kebidanannya gitu. Jadi penerima awal. Perdarahan hebat banget ya. Jadi darahnya banyak bersimpahan.
Nah, itu adalah salah satu juga penyumbang angka kematian ibu tuh. Ya. Nah, akhirnya kita coba untuk dilakukan manual. Secara manual nih kita paksa untuk lahirin. Tapi atas instruksi dari dokter kandungannya. Nah, kemudian tapi gagal. Akhirnya dilakukan. Artinya tangan pun tidak bisa menarik. Betul. Akhirnya dilakukan USG dan ternyata perlekatan si plasenta itu melebihi dari batas wajar. Jadi rahim itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama harusnya plasenta cuma sampai di lapisan pertama aja. Namun ini sampai ke lapisan kedua. Jadi itu udah mengakar kuat lah sepertinya. Akhirnya mau nggak mau harus dilakukan di meja operasi. Nah, di situ hektik sekali karena yang namanya perdarahan kita kerjanya itu bukan melawan orang tapi melawan waktu. Karena itu benar-benar istilahnya kejar-kejaran. Kalau misalnya kita telat sedikit, nyawa melayang. Nyawa ibu nggak bisa tertolong. Bayinya udah di luar? Bayinya sudah di luar. Seperti itu. Ya, alhamdulillahnya kita punya tim yang sigap di rumah sakit tersebut, langsung dikirim ke kamar operasi dan ditangani langsung oleh dokter kandungannya untuk dilakukan kuret namanya. Untuk dilahirin. Jadi untuk plasentanya kalau udah seperti itu nggak beraturan lagi. Alhamdulillah selamat. Bagaimana menghadapi pengalaman pertama dan kemudian keluarga dari ibu itu? Deg-degan karena kan kita pun juga seperti memacu adrenalin gitu karena kerjanya itu harus cekatan gitu. Ada leader suruh ini masang infus, kita cairan masuk, obat-obatan semuanya, persiapan operasi pun juga harus untuk ngambil darah. Itu kita kolaborasi dengan laboratorium dan itu semuanya harus segera cepat. Dan kalau misalnya yang namanya menyangkut nyawa, otomatis nggak ada harga yang istilahnya udah harga tertinggi adalah menyelamatkan nyawa itu. Seperti itu. Persalinan itu kalau kita lihat itu seperti menular. Kalau satu lahir bisa berentet lahir semua. Terpanggil semua karena mendengar suara bayi yang sana, bayi yang ada dalam kandungan berentet keluar. Ada namanya melahirkan lancar minum rumput Fatimah. Ternyata itu malah membahayakan si ibunya. Sepuluh tahun lebih bekerja sebagai bidan. Sudah berapa bayi yang lahir dari tanganmu dan tim kamu? Kamu hitung nggak? Nggak hitung sih, kayaknya udah nggak terhitung lah. Udah nggak terhitung. Sehari itu bisa berapa sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu kan kita kerjanya shift-shiftan. Ya, satu hari itu 3 shift, pagi, sore, dan malam. Kurang lebih kalau malam itu lebih panjang karena kerjanya 10 jam. Nah, biasanya sih kita dapat banyak persalinan ya malam hari. Ya, waktu itu terekor untuk saya pribadi dan tim itu kurang lebih nolong persalinan 6 persalinan dalam satu shift. Dalam satu shift dan satu malam. Iya. Itu terbanyak untuk saya, tapi teman saya ada rekor lagi sampai 8 atau 10 gitu. Wow. 8 atau 10 selama 10 jam. Rata-rata 1 jam, selesai satu, baru tarik nafas sudah masuk lagi ke dalam. Seperti ini, menular istilahnya. Jadi persalinan itu kalau kita lihat itu seperti menular. Kalau satu lahir bisa berentet lahir semua. Terpanggil semua karena mendengar suara bayi yang sana, bayi yang ada dalam kandungan berentet keluar, bukan keluar, lahir. Secara bergantian. Masing-masing kayak estafet seperti itu. Betul. Dan itu hal yang biasa saja kamu alami satu shift 3, 4, 5 sehari? Ya, untuk saat sebelum pandemi ya. Berapa kasus yang kamu alami di mana ibu yang melahirkan itu wafat atau bayi yang dilahirkan wafat? Kalau itu sih kita tetap menekan untuk kematian angka ibu dan bayi. AKB itu? Ya, kita tetap menekan itu dengan observasi ketat dan tindakan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, untuk masalah di luar COVID masih satu-satu aja sih, nggak banyak karena kan kita rumah sakit rujukan pasti dipantau, ya ada auditnya, terus juga istilahnya kita juga ada evaluasinya juga, bagaimana penanganannya, kalau misalnya kasusnya seperti ini penanganannya bagaimana itu. Ada, dan alhamdulillah sih udah tertekan sih untuk di rumah. Angkanya udah bisa ditekan. Walaupun secara nasional angka kematian ibu dan angka kematian bayi kita masih belum sesuai dengan target yang diharapkan kan ya. Nah, bagaimana ya
perasaan seorang bidan yang berjuang untuk membantu kelahiran tapi tidak bisa menyelamatkan, atau takdir mengatakan lain bahwa ibunya wafat atau bayinya wafat? Kalau saya pribadi sendiri sih beberapa tahun belakangan ini yaitu saya bergencar untuk memberikan edukasi dan padahal pemerintah pun juga sebenarnya udah terus-menerus memberikan edukasi. Namun kalau kerjanya cuma tenaga medis tapi tidak ada kerjasama oleh masyarakat, itu percuma sebenarnya. Karena apa, banyak juga rumor-rumor yang istilahnya seperti hal-hal zaman dulu, mitos-mitos tentang ibu hamil dan melahirkan. Betul, itu masih merajalela sampai sekarang. Misalnya antara itu scientific atau bukan. Oke, contohnya? Contohnya misal udah beberapa dekade yang lalu itu ada namanya melahirkan lancar minum rumput Fatimah. Nah, namun secara dunia sains untuk zaman sekarang kan sekarang udah maju sekali, ternyata itu malah membahayakan si ibunya, beresiko untuk terjadinya kontraksi berlebih tapi tidak kunjung lahir. Ada bahkan yang lebih berbahaya, plasentanya itu lepas sebelum bayinya lahir, dan atau bisa yang itu bisa wafat kan dalam kandungan. Betul, yang terakhir itu bisa juga robekan pada rahim. Nah itu, tapi sayangnya hari ini, baru beberapa hari yang lalu pun juga saya menemukan masih ada di Jakarta yang menggunakan itu. Dengan bahasanya yang berbeda, macam-macam tuh. Ada air doa, ada air pelancar lahiran, tapi itu malah merugikan. Kamu mensosialisasikan sesuatu yang berusaha untuk menepis mitos itu, berusaha untuk meyakinkan bahwa ada jalan-jalan yang lebih saintifik, yang lebih ilmiah kepada ibu-ibu, apalagi di kalangan ibu-ibu dengan strata sosial ekonomi yang rendah. Dengan melakukan gaya hidup yang lebih sehat, dengan melakukan olahraga pastinya, terus juga makan nutrisi buah-buahan, sayur-sayuran, atau bahkan buah-buahan yang mengandung untuk bisa memicu kontraksi alami. Itu banyak. Contohnya kayak nanas, durian, tapi dengan porsinya yang tidak terlalu banyak ya. Kalau banyak itu pasti over, pasti nggak bagus. Semua yang berlebihan nggak bagus gitu. Ya, jadi hanya beberapa aja. Itu adalah sebuah usaha sih sebenarnya untuk menimbulkan induksi secara alami, gitu. Untuk menimbulkan tidak memakai induksi secara sintetis atau buatan. Ya, karena kan kalau misalnya buatan itu biasanya rasanya itu tidak kurang nyaman. Ya, karena namanya juga kalau alami itu pasti tubuh udah adaptasi nih dengan hormon yang sudah dikeluarkan secara alami natural oleh tubuh. Namun kalau seandainya yang sintetis itu buatan namanya, pasti ada paksaan tubuh kita. Nah, balik lagi, semua ibu yang mau melahirkan, saya selalu memberikan informasi bahwa kita bukan hanya sekedar ilmu, tapi kita mempersiapkan secara mental. Itu yang penting, bagaimana mengubah mindset untuk selalu positif yang bisa memudahkan untuk membantu kelahiran. Betul. Saya masih tertarik dengan misalnya ada ibu yang kamu tangani tapi keluarganya percaya misalnya bahwa rumput Fatimah itu membantu, dan kamu tidak bisa mematahkan persepsi itu misalnya, dan kamu dituntut untuk tetap membantu kelahiran dia. Apa yang bisa dilakukan untuk hal-hal seperti itu? Apapun misalnya mitos-mitos yang lain-lain sekalipun, tapi harus dirimu yang nanganin, misalnya itu tim kamu yang menangani. Kita tetap sesuai dengan SOP yang ada, memberikan edukasi kepada seluruh keluarganya. Gitu. Jadi kalau seandainya bukan cuma di ujung ketika melahirkan kan, menangani ibu hamil itu kan. Betul. Nah, kalau dari saya pribadi memang selalu menggalangkan ibu itu harus mempersiapkan persalinannya jauh-jauh hari. Jadi pas saat masa kehamilan pun udah kita rencanain mau persalinan seperti apa. Gitu. Bunda mau lahiran bagaimana? Mau ditolong oleh dokter kandungan kah atau sama bidan? Nah, itu harus ditulis dan dibicarakan oleh suami dan keluarga. Dan tidak boleh diam-diam menutupi sesuatu, misalnya saya mengkonsumsi ini juga,
sesuai dengan apa yang dipercaya oleh mereka misalnya. Itu tetap harus saling terbuka satu sama lain. Saling terbuka, karena kita harus satu visi misi nih. Kalau misalnya kita udah berbeda visi misi, otomatis nggak akan masuk nih komunikasi antara kita. Pasti ada miskomunikasi di itu. Nah, makanya kita selalu edukasi seluruhnya. Misalnya ada tante, bude, om, jadi semuanya dikumpulin. Pernah nggak mengalami ibu hamil pun ada yang seperti itu? Diam-diam menurut ajaran turun-temurun harus konsumsi ini, tetapi sudah diterangkan bahwa Bu, di stop aja yang itu, pakai yang ini misalnya, tapi dia mengatakan iya saya sudah stop, tapi ternyata tidak. Sebenarnya sih itu harus ada kerjasama dengan antara keluarga yang terpenting adalah suami ya, karena pasti lingkupnya antara suami dan istri itu harus sama-sama satu visi misi. Misalnya emang tidak, kalau boleh. Nah, kalau seandainya mereka sudah satu seia sekata, baru kita melebar ke keluarga. Ada siapa sih yang ada di dalam rumah itu? Entah mertua atau orang tua atau misalnya keluarga yang lain, itu harus kita informasikan seperti itu. Contohnya yang paling sering terjadi ketika seorang wanita karir melahirkan, otomatis setelah 3 bulan habis cuti, otomatis kan dia harus bekerja, tapi dia pengen ASI eksklusif. Padahal orang tuanya udah, atau misalnya pengasuhnya udah diinfokan untuk ini ASINya dicairkan ya, berikan pakai cup feeder atau sendok, nggak boleh pakai dot kan. Tapi ya namanya misal orang tua, nenek atau siapapun nggak sabar, akhirnya dikasih. Nah itu kan salah satu ada bentuk yang tidak kesesuaian harapan dari seorang ibu dan keluarganya, seperti itu. Jadi yang harus tanda kutip diberi pemahaman, pengetahuan tidak cuma ibu hamilnya, tapi juga suaminya, orang-orang terdekat di sekelilingnya, demi kelahiran bayi yang sehat dan ibu yang juga sehat dan selamat. Oke, kita akan bicara lebih lanjut lagi. Saya masih penasaran betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran, misalnya menangani bayi yang prematur, menangani ibu yang baby blues setelah melahirkan, tetap di Teman Bicara Mama. Itu yang bikin kamu mendapat penghargaan Anugerah Humas Jakarta 2023. Alhamdulillah. Sejauh itu bidan memikirkannya? Ya, karena bidan itu sebenarnya adalah sahabat wanita. Halo sahabat bidan, ketemu lagi dengan aku Arofa. Kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara biar bisa bernafas saat kontraksi. Ini adalah seolah-olah seperti rahim, dan ini mulut rahim. Nah, kalau mulut kita di atas ini tersenyum, maka mulut yang di bawah pun juga akan tersenyum. Ketika kontraksi itu sudah datang saat persalinan, tarik nafas dari hidung dan buang nafas dari mulut. Kita praktekkan bersama-sama. Tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas ya. Setiap ada kontraksi, tarik nafas lagi, buang nafas, rasakan terus menerus setiap kontraksi itu datang. Karena apa? Setiap kontraksi itu datang membuat mulut rahim itu menjadi membuka lagi lebih lebar. Lihat perbedaan dari tadi sampai sekarang. Tarik nafas lagi, buang nafas. Bagus sekali. Inhale, exhale. Oke, selamat ya Bunda atas kelahirannya. Wow, luar biasa. Memang harus ada alat peraga ya, supaya makin memudahkan imajinasi kita ya. Tapi imajinasi saya yang belum terjawab adalah, di tengah kesibukan, bisa 6 bayi dibantu kelahirannya. Kapan punya waktu menulis? Saat libur. Nah, saya pun juga bersyukur kerjanya shift-shiftan. Nah, jadi bagi saya shift itu seperti banyak waktu buat saya untuk lebih produktif. Misalnya dinas sore saya bikin konten itu pagi hari. Belajar lagi dengan berbagai ilmu yang ilmu komunikasi, public speaking, bagaimana menghadapi keluarga pasien, juga diisi di situ. Diisi itu. Lebih banyak sih kalau untuk konten itu di saat libur. Karena saya bikin beberapa video, jadi satu hari itu untuk stok untuk seminggu misalnya, atau 2 minggu. Sampai semampunya saya saja. Sama dengan menulis juga? Betul. Gitu.
menarik. Mudah-mudahan semua bidan mau menyebarkan pengalamannya, menebar ilmunya supaya tidak cuma yang ada di depan mata yang tercerahkan, tapi juga orang-orang nun jauh di sana bisa tercerahkan karena membaca buku-buku kalian. Dari sumber kemenkes.go.id Januari 2023, kami masih mendapatkan data angka kematian ibu masih di kisaran 305 per 100.000 kelahiran hidup. Belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup, yang kita harapkan akan terwujud di 2024 nanti. Ini masih jadi PR besar, bukan cuma buat bidan, bukan cuma orang-orang terdepan di upaya membantu kelahiran ibu hamil nanti, tapi juga keluarga, tadi sudah dibilang oleh Mbak Rofah ya. Nah, bagaimana upaya yang harus kita perjuangkan bersama agar angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi bisa kita tekan serendah mungkin? Ya, balik lagi tadi seperti kerjasama antara keluarga, suami, itu terpenting. Karena beberapa data juga yang saya dapatkan menurut sains di luar negeri, penelitiannya itu Indonesia salah satu negara yang dibilang fatherless. Adalah ya, ketidakhadiran bapak itu. Ya, jadi kita memang PR banget. Jadi kita memberikan edukasi benar-benar mulai dari pra pernikahan sebenarnya. Harus dari sana bahkan dimulai. Karena semua perencanaan pasti inginnya sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Namun kalau seandainya tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya ada sesuatu yang tidak tiba-tiba ada hadir, misalnya kehamilan tidak diinginkan, otomatis penolakan besar-besaran. Nah, psikologis, hormon itu sangat mempengaruhi sekali terhadap seorang wanita. Kehidupan wanita, perempuan ya, dari masa remaja, dia mulai mudian karena apa? Menstruasi, ya kan? Kemudian pas beranjak remaja dia mulai bergejolak. Nah, kemudian dia mungkin mau menikah. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Karena apa? Bukan kita hidup harus bisa sehat secara fisik dan juga secara mental. Itu sejauh itu bidan memikirkannya? Ya, karena bidan itu sebenarnya adalah sahabat wanita. Istilahnya teman cerita, teman hidup ya istilahnya, karena semuanya kita tanganin. Mulai dari bayi, kemudian imunisasi, kemudian remaja. Remaja bukan hanya wanita tapi pria juga. Ya, kemudian pra pernikahan, kita ada konseling juga. Bagaimana pernikahan itu seperti apa nanti ke depannya. Bagaimana itu dijalankan oleh Arofah? Dalam pekerjaan sudah sibuk untuk membantu kelahiran, lalu kemudian melakukan sosialisasi sedari bahkan di pra pernikahan misalnya. Ya, karena kita nggak menutup kemungkinan sekarang banyak ya pasutri yang muda-mudi yang usianya belia sekali. Itu yang membuat dirimu masuk ke media sosial untuk mensosialisasikan tentang hal ini. Saya memanfaatkan di YouTube, di TikTok, di mana Instagram. Dan memberikan edukasi tentang dari pra pernikahan sampai kemudian nanti dia melahirkan dan merawat bayinya. Karena kita akan kebingungan ketika kita udah dihadapkan langsung tanpa ada ilmu. Ya. Ketika kita tanpa ada ilmu, kita akan kebingungan dan mencari sesuatu hal yang instan. Nah, itu yang kadang-kadang salah kaprah. Misalnya, Bu Bidan, ini ketuban sudah pecah menurut Mbah Google. Nah, kalau kita lihat lagi, bukan salah Google-nya, tetapi kan semua data informasi yang ada di sana belum tentu valid. Dan yang bikin adalah ahlinya. Nah, saya saya selalu menggiringkan para klien saya untuk yuk kita belajar dari ahlinya. Nggak mungkin dan kalau misalnya kita mau belajar matematika pergi ke guru geografi. Ya, salah. Ini menarik. Dalam artian begitu banyak ibu-ibu yang datang ke tempatmu dan mengatakan ilmu yang dia dapat itu dari media sosial. Ya. Karena kita tidak memungkiri juga sekarang gadget lebih mudah dapat informasi dengan mudah, satu klik aja udah segala macam. Ada 5 exabyte data muncul setiap 2 hari hari ini di muka bumi misalnya, terutama di media sosial. Nah, tidak semua orang kemudian kritis, yang penting ketemu
informasi langsung ditelan bulat-bulat. Benar. Tantangan bidan di era digital ini seperti itu ya. Iya. Jadi datang sudah dengan keyakinan seolah-olah dia benar. Iya. Dan begitu dicek oleh dirimu, oleh Arafah, ternyata sumbernya salah. Ya. Ilmunya pun tidak benar. Ya, tidak sesuai dengan teori yang telah kita pelajari, dan memang sudah dari dulu, dari dokter semua segala macam, memang kita kan ada SOP-nya, ada pengertiannya, dan semuanya itu kadang-kadang ya salah mengerti gitu. Misal mungkin pengertiannya benar, akan tetapi penerimaan pesannya ini yang kurang tepat. Ini menarik di era milenial, di era digital ini, orang bertanya pada paman Google, betul kata Arafah, nggak salah, tapi kalau sumbernya tidak jelas, bukan dari pakarnya, bisa menimbulkan masalah, dan itu tantangan juga buat Arafah untuk menjelaskannya. Makanya dirimu masuk ke media sosial untuk memberikan penjelasan. Itu yang bikin kamu mendapat penghargaan Anugerah Humas Jakarta 2023 ya? Alhamdulillah. Apa kriteria yang ditampilkan oleh mereka dan kemudian mengatakan Arafah layak mendapatkan penghargaan itu? Sebenarnya saya sendiri pun itu dari rumah sakit sendiri. Yang mengusulkan? Yang mengusulkan. Bukan Arafah pribadi? Bukan. Okay. Ya, jadi kerja keras dari Humas Rumah Sakit Pasar Minggu sendiri. Sama sekali tidak kepikiran untuk terpilih itu sebenarnya. Tapi ya qadarullah, semua emang udah jalannya. Udah jalannya, ya. Dari Tuhan dan alam semesta. Ya, saya rasa mungkin memang dari berbagai macam sosial media, ditambah alhamdulillah tahun ini saya juga menerbitkan sebuah buku yang salah satunya yang ini ya? Ya, itu adalah salah satunya cita-cita saya dari zaman dulu. Berdasarkan pengalaman? Berdasarkan pengalaman, dan juga yang terpenting sih sebenarnya pengalaman klien sih, ibu-ibu hamil. Jadi saya rangkum jadi satu, yaitu di buku saya ini. Point of view pregnancy. Ini. Jadi ini adalah buku salah satu sudut pandang ibu hamil itu seperti apa sih, kesulitan, kemudahan, kegalauan, kekhawatiran, karena segala itu tuh bikin overthinking. Nah kalau udah overthinking jadinya stres, kalau udah stres suaminya panik. Nah, kalau udah panik semuanya udah selesai. Masalah selesai. Dan itu pula yang kamu sekarang ikut menyebarkan istilah hypnobirthing itu. Itu yang muncul di media-media sosialmu kan, tentang hypnobirthing. Apa itu hypnobirthing? Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi, termasuk PR saya yang belum saya sampaikan soal menghadapi baby blues dan berbagai masalah untuk ibu yang hamil dan ibu yang melahirkan dan pasca kelahiran. Tetap di Teman Bicara Maman. Baby blues itu berasal dari kehamilan itu sendiri, tapi banyak triggernya yang lain selama proses kehamilan melahirkan itu. Jadi ibu stres, bayi pun bisa stres. Ibu depresi, bayi pun bisa. Betul. Ceritakan dong tentang ARF Gentle Birth itu. ARF Gentle Birth itu sebenarnya sebuah wadah bagi ibu hamil yang saya ciptakan, saya buat untuk ibu hamil itu tuh tetap sehat selama kehamilannya, tetap baik fisik ya maupun mentalnya, happy menjalani kehamilannya. Kadang banyak orang yang ketika hamil itu, aduh sakit pinggang nih, aduh sakit ini itu segala macam. Apalagi dengan hormonal yang banyak yang membuncah di dalam dirinya dia untuk mensupport si kehamilan itu sendiri. Jadi ada orang yang menganggap, lebay banget sih, begitu aja baper. Padahal itu sebenarnya adalah alami, karena emang itu psikologis dari si ibu hamil itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengayomi, bukan mewajarkan, tapi kita memahami hal-hal tersebut. Bukan mewajarkan, tapi berusaha untuk memahami dan membantunya. Karena banyak beberapa yang baby blues itu berasal dari kehamilan itu sendiri. Baby blues atau postpartum depresi itu bukan hanya saat itu, tapi banyak triggernya yang lain selama proses kehamilan melahirkan itu. Ya, trauma bisa terlahir yang dibuat atau tidak sengaja atau dengan sengaja saat masa kehamilan. Dan yang paling seremnya itu sebenarnya bukan trauma daripada ibunya, tapi trauma pada janinnya. Panca inderanya udah aktif, apalagi kan di setiap agama
Alkitab atau Al-Quran itu semuanya udah dibilang 4 bulan itu udah ada ruhnya. Udah hidup. Udah ditiupkan ruhnya. Ya. Nah, jadi istilahnya. Jadi ibu stres, bayi pun bisa stres. Ibu depresi, bayi pun bisa. Bisa terpicu dialami dari dalam kandungan. Ya. Ini yang dirimu tulis di buku juga. Betul. Untuk berbagi dengan ibu-ibu, calon ibu, wajib dibaca ibu tapi juga bapak. Iya, benar. Karena peran bapak pun harus menjadi sangat luar biasa. Tidak boleh terjadi fatherless, karena konflik kekerasan dalam rumah tangga apalagi yang dialami oleh ibu hamil itu dampaknya panjang. Traumanya panjang. Itu juga penyebab baby blues? Betul. Dan bukan hanya dari KDRT aja sih sebenarnya, dari ucapan, tingkah laku, perbuatan itu juga mempengaruhi. Misalnya bentakan aja udah mempengaruhi. Saya dapat pengalaman jam 2 malam datang pasangan muda, dia masih umurnya belia sekali, 20-an apa 18 tahun lah, saya lupa. Datang dengan kasus sebenarnya bukan karena KDRT-nya yang diangkat, tapi ya karena dianya stres, konflik ibunya stres karena konflik dengan suaminya. Hal sepele sih sebenarnya, cuman perkara minta tolong beli makan aja. Karena ya namanya ibu hamil, mungkin udah hamil agak tua gitu ya, 8 bulanan itu pasti jalan udah payah, kemana-mana payah. Akhirnya konflik, terjadilah mendorong dan jatuh. Iya, ibunya. Akhirnya mengakibatkan kontraksi. Di usia bayi kandungan 8 bulan. Ya, akhirnya datang ke rumah sakit, kemudian suaminya pun juga agak sedikit kasar, tapi ya setelah diperiksa semuanya aman. Gak ada masalah, tidak ada pembukaan mulut rahim. Artinya kalau ada pembukaan mulut rahim itu bakal terjadinya persalinan. Tapi kalau tidak ada, ya artinya masih fine-fine aja gitu. Jadi sampai sedampak itu, sebesar itu kepada kehamilan kalau seandainya terjadi hal. Dan dirimu harus mendamaikan dua orang ini. Secara tidak langsung jadi penengah lah, ya untuk itu. Makanya memang yang namanya kehamilan, persalinan, masa nifas itu emang benar-benar harus direncanain. Tidak hanya bukan sekedar kata orang habis menikah kemudian kapan hamil, jadi paksaan jadinya. Karena orang-orang pada nanya, kok nggak hamil-hamil nih, tapi ketika udah hamil kapan lahirannya, itu adalah sekecil itu pun juga bikin tekanan. Misalnya udah bulannya ya gitu, padahal belum bulannya, karena apa? Kok gendutan sih sekarang. Nah itu mulut ini nggak boleh sembarangan ya. Ya bukan hanya sekedar lingkup internal, tapi eksternal pun juga sangat mempengaruhi. Nah makanya kita tuh bukan hanya sekedar keluarga, tapi ya kita bersama-sama untuk bisa menyehatkan si ibu ini dan si bayi dalam kandungan. Betul, karena mereka satu kesatuan, ibunya stres, bayinya ikut stres. Oke. Ada semua di tulisan pengalaman kamu. Saya berterima kasih kamu mencatat pengalaman itu, dan orang lain mudah-mudahan bisa terinspirasi dan mendapat pelajaran. Karena kadang-kadang kalau kita bikin acara suami istri, entah itu parenting atau apapun, konsultasi atau kursus tentang ibu melahirkan, ibu hamil dan sebagainya, jarang bapak ikut. Iya betul. Makanya soalnya kalau urusan anak, urusan ibu gitu kan. Padahal kehadiran bapak menjadi juga sangat penting. Iya. Berulang kamu bilang soal fatherless tadi itu kan. Oke. Kalau yang dihadapi oleh Arofa adalah orang tua tunggal, ibu dengan berbagai sebab. Itu juga pernah dialami? Pernah. Bagaimana menangani ibu yang menjadi orang tua tunggal saat mencari sosok orang yang terdekat dari pasien tersebut. Kalau waktu itu saya mendapat pengalaman, dia seorang TKI, nikah sama TKI juga, namun ternyata ditinggal. Akhirnya dia balik ke Indonesia, lahir dengan perasaan yang masih terpukul dan campur aduk, karena ternyata suaminya ini udah punya beberapa istri. Nah akhirnya kita berkonsultasi lah dengan dokter kandungan apa yang harus kita lakukan, karena dia bekas operasi sesar 2 kali. Si ibu ini? Iya. Udah pernah melahirkan juga? Udah pernah melahirkan dengan pernikahan sebelumnya. Tapi karena pembukaannya makin besar, ternyata efeknya si ibu ini saking stresnya membuat akhirnya dia itu bayinya
fetal distress atau stres di dalam. Artinya? Artinya itu kayak bayinya itu ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Dan nggak mau keluar? Dan emang waktunya udah mau melahirkan, tapi kan karena bekas sesar ini kita harus menekan supaya tidak lahir normal. Tetap harus sesar? Harus sesar, karena 2 kali ada resikonya. Apa resikonya? Yaitu bisa aja robekan pada rahim. Nah, itu kita observasi ketat sekali. Nah, sedangkan keluarganya masih ada di kampung. Akhirnya kita cuman hanya video call atau via telepon untuk bisa menginformasikan keluarga, karena itu sangat penting sekali. Karena dia datang sendirian aja. Nah, menghadapi ibu yang punya penyakit infeksi dan harus melahirkan, juga pernah ditangani? Infeksi seperti apa? HIV misalnya, HIV, ya, AIDS dan lain sebagainya? Banyak ya penyakit komplikasi sebenarnya kan itu jatuhnya. Ibu itu dengan HIV kita tidak bisa membeda-bedakan. Yes, harus sama. Harus sama. Ya. Cuman penanganannya, prosedur untuk persalinannya yang berbeda. Kita mesti mengamankan diri kita juga sebagai penolong. Kemudian bukan hanya HIV aja, tapi dengan ibu-ibu yang mengidap hepatitis, itu pun juga menular ke bayinya juga. Dan sekarang alhamdulillahnya juga ada obat untuk ibunya dan bayinya. Jadi untuk yang ibu-ibu mengidap hepatitis pun juga udah ada obatnya. Jadi tidak terdampak ke suaminya gitu. Dan itu tetap kita semuanya kita samain, nggak membeda-bedakan. Hanya saja bedanya infeksi sama ruangannya aja sih. Ini khusus untuk infeksi, yang ini bukan. Tapi setelah itu kita sterilkan lagi. Gitu. Dan banyak kan ibu-ibu yang tidak tahu kalau dia menderita HIV/AIDS misalnya kan, yang ternyata ditularkan dari suami sendiri. Betul. Kan? Itu penanganannya khusus juga oleh? Khusus. Tidak ada judgement, tidak ada penghakiman. Ya, karena dan tidak boleh ada penghakiman. Jangan kan dengan ibu yang terinfeksi gitu. Dengan ibu yang tidak terinfeksi aja kita mengurangi untuk menjudge ibu-ibu tersebut, karena balik lagi mental. Kalau udah mental tersakiti, susah. Ibarat wanita ini sebagai tiang. Ya kan, wanita bisa mengurus 10 anak, seorang ibu bisa mengurus 10 anak gitu. Bisa mengurus suaminya. Tapi suami belum tentu bisa mengurus semua anaknya. Dan wanita ini pun juga bisa mengurus suaminya, tapi belum tentu suami bisa mengurus istrinya. Dan kalau seandainya sebuah keluarga itu seorang ibu tidak ada, maka seperti ibarat rumah tanpa tiang. Tanpa tiang sudah. Gitu. Ya, jadi kita benar-benar harus menyehatkan seorang wanita, bukan lebay, bukan seperti pingin perhatian aja nih, tapi kita lebih memahami secara psikologis ya. Karena di buku ini pun juga saya menjelaskan secara psikologis perubahan fisik, perubahan hormonal, perubahan mental dari kehamilan, persalinan, bahkan masa nifas. Seperti itu. Saya masih ingin mendalami soal hypnobirthing-nya karena itu menarik buat saya, dan saya terpesona dengan bonekamu itu karena kepalanya sama dengan saya. Tapi kita akan bicara lebih banyak lagi tentang hypnobirthing tetap di Teman Bicara Maman. Misalnya bayi lahir, dia ada gambaran. Karena ibu-ibu hamil ini tidak tahu prosesnya bagaimana gitu. Jadi ada kekhawatiran itu, takut nanti bayinya bahaya nggak sih? Kalau bayinya begini bahaya nggak sih? Jadi buat ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki ya memang harus dipupuk dari masih kecil untuk bisa menjadi seorang ayah. Saya tadi menyinggung boneka itu. Apa yang ingin ditampilkan atau diperagakan oleh Arofah untuk kami tentang yang berkaitan dengan anak tersebut? Sebenarnya ini adalah properti saya untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil, karena biasanya orang-orang lebih tertarik ketika melihat peraga. Ada alat peraganya? Ya, misalnya bayi ini gitu, saya memperagakan kalau seandainya bayi ini ibunya melintang posisinya. Ya, apa yang harus mesti dilakukan? Nah, ini semuanya juga ada dikandung di buku saya. Dengan cara misalnya posisi bayi melintang gini, ada gerakan. Ini panggul. Panggul ibu. Saya selalu menginformasikan, mengenalkan ini anatominya. Nah, jadi kita memperkenalkan bagaimana proses persalinan itu terjadi, bagaimana proses itu bayi itu berputar, proses bayi itu lahir melalui panggul yang sempit ini gitu kan istilahnya. Panggul wanita itu berbeda dengan
desainnya dengan pria, karena panggul wanita itu memang didesain untuk melahirkan. Nah, dengan proses inilah, misalnya bayi lahir, dia ada gambaran. Karena ibu-ibu hamil ini tidak tahu prosesnya bagaimana gitu kan. Jadi ada kekhawatiran itu, takut nanti bayinya bahaya nggak sih, kalau bayinya begini bahaya nggak sih? Bagaimana berbahayanya kalau kaki yang duluan di... Ya, sungsang. Karena kalau misalnya ada banyak ibu hamil yang boleh nggak sih sungsang itu lahir normal. Saya selalu memberikan positif dan minusnya. Ini dialog anak muda yang harusnya dilakukan hari ini. Tidak ada kata tidak, tapi muncul dengan segala macam hasil kajian medis tentang dampak-dampaknya kan. Oke, plus minusnya harus disampaikan. Biar ibunya dan suaminya yang memutuskan. Betul. Jadi kadang-kadang banyak juga yang mengatakan, ya udah deh terserah Bu Bidan aja yang bagaimana terbaiknya. Kalau saya sih enggak. Hak ibu, hak suami yang bisa menentukannya. Karena kita sebagai penyedia jasa istilahnya kan, penyedia jasa untuk memberikan informasi dan mereka yang memutuskan. Kalau seandainya udahlah saya lahir normal, ya oke, kita akan memberikan persetujuan, udah menerima segala resiko yang terjadi. Kalau lahir sesar juga sama, karena yang namanya persalinan itu tidak ada yang lebih mendingan. Nggak ada kata mendingan? Nggak ada, karena setiap persalinan itu pasti ada resikonya. Seperti itu. Nah, soal hypnobirthing, soal hypnobirthing tadi, itu apa? Jadi ketika hypnobirthing itu sebenarnya artinya tidur. Hipno itu artinya tidur. Hipnoterapi. Hypnobirthing itu istilahnya tuh ya jurusannya untuk melahirkan, tapi asalnya itu dari hipnoterapi. Hipnoterapi itu juga banyak cabang-cabangnya gitu kan. Nah, untuk melahirkan ini khususnya sebenarnya ilmunya sama, dasarnya sama semuanya. Yaitu kita mencoba untuk menetralisir emosinya. Ya misalnya ibu ini memiliki pemahaman kalau lahir itu sakit. Nah, kita coba perbaiki pemahaman tersebut dengan cara kita melakukan sesi terapi dengan gelombang-gelombang otak. Kita memiliki beberapa gelombang otak. Dengan sesi tersebut, ketika kita udah netralkan emosinya, memberikan kepercayaan dirinya, mengembalikan kepercayaan diri kalau bahwa setiap wanita itu bisa melahirkan secara normal. Gitu. Itu prinsip dasar di hypnobirthing ini. Betul. Yang dirimu selalu sosialisasikan lewat media sosialmu. Terakhir, pesan buat laki-laki, pesan buat suami ketika istrinya hamil atau ketika hendak menikah supaya tetap hadir bersama sang ibu, bagaimana? Jadi buat ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki ya memang harus dipupuk dari masih kecil untuk bisa menjadi seorang ayah, nanti udah layak menjadi seorang ayah, karena beberapa banyak yang tidak diajarkan itu dan dia sekolah pun tidak ada kayak gitu. Nah, untuk ayah yang sudah menjadi ayah saat ini, ya hargai istrimu, setiap momen kehamilan, persalinan, bahkan masa menyusui tetap harus didampingi. Kenapa? Karena siapa lagi yang mau tempat bercerita kalau bukan suami? Ya mungkin kan kita cerita sama suami orang, ya karena suami adalah teman selama-lamanya sampai kapanpun itu menjadi teman kita, dan ketika anak udah beranjak dewasa mereka punya kehidupan masing-masing dan kita kembali ke pasangan kita. Gitu. Lalu kami sebagai orang umum, orang luar dari keluarga itu misalnya, supaya tidak terjadi kasus-kasus peristiwa-peristiwa di mana akhirnya ibu melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, mungkin mengaku bayinya diculik padahal tidak dan lain sebagainya, yang kemudian kita mengadilinya padahal tidak tahu bahwa ada sesuatu yang butuh bantuan dari ibu tersebut dan ibu melakukan itu bukan tanpa sebab. Tidak boleh kita menambah trauma dan depresinya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk seorang suami banyak sih sekarang yang udah sadar sih sebenarnya mengajak istrinya ke psikolog atau ke Bu Bidan atau ke dokter kandungan. Saat proses baby blues itu sendiri. Nah, sebenarnya memang dari gimana cara untuk menanganinya itu memang terlibat dari awal. Suami harus terlibat dari awal. Dari contoh sangat remeh lah istilahnya untuk mengantar istrinya USG. Jadi bukan hanya sekedar main handphone, dokternya ngomong oh yang ngangguk-ngangguk aja gitu, tapi dilihat
bagaimana tumbuh kembangnya itu kita harus tahu beratnya berapa. Lebih. Ya, karena bayi itu sebenarnya happy ketika lagi di WSG. Kalau ketemu ayahnya, dengar suara ayahnya, dengan merasakan elusan ayahnya, dia tahu, dia mengenal. Terima kasih udah menyentuh saya. Kalau melanjutkan ini air mata saya bisa menetes, tapi luar biasa bahwa sentuhan kasih sayang itu menjadi kunci dan kehadiran Bapak sama pentingnya dan sangat penting dalam proses kelahiran seorang anak. Iya. Ini bukan tanggung jawab ibu semata, tapi juga tanggung jawab kedua-duanya. Terima kasih Bidan Arofa, terima kasih sudah berbagi cerita. Membantu kelahiran buah hati, membantu ibu hamil dan melahirkan bayi adalah membantu semesta agar penghuninya terus ada. Bukan semata mengada, tapi mengusahakan dan memperjuangkannya agar sang penerus sehat dan sang ibu sehat serta selamat. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan jangan dibiarkan terus melesat, jumlahnya berlipat-lipat. Sang bidan berada di jajaran terdepan bukan semata agar hidup tetap hidup, tapi agar kualitas kehidupan manusia tidak semakin redup. Sebaliknya, semakin berkualitas demi terwujudnya generasi emas. Generasi emas, bukan generasi cemas, bukan keluarga cemas, bukan bangsa cemas, tapi generasi emas. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.